Ketemu lagi dengan saya kali ini di sesi kedua tentang masih tetap yang sama, jadi tanaman polutan tetapi khusus untuk di dalam rumah atau di teras rumah. Jadi ini di sekeliling saya banyak sekali tanaman. Nah, ini jenis-jenis tanaman yang cocok diletakkan di dalam rumah atau di teras rumah. Nah, kita mulai ya dengan jenis tanaman Sansevieria. Jadi ini atau nama lokalnya adalah lidah mertua atau pedang-pedangan. Nah, ini kita lihat banyak jenisnya untuk Sansevieria, yaitu ini ada pinggirnya kuning. Kemudian yang ini ada yang namanya Sansevieria stocki. Nah, ini jenisnya cukup panjang gitu ya, lancip-lancip, dan biasanya dia cukup tinggi gitu ya, akan tinggi. Dan ini ada jenis yang lain, ini adalah Sansevieria cobra. Saking besarnya ya, ini karena kebetulan sudah dipisah-pisahkan, jadi tinggi sekali nantinya, besar gitu ya kalau yang ini jenisnya. Nah, ini jenis ini adalah bagus untuk penyerap polutan jenis bahan pencemar seperti karbon monoksida, kemudian formaldehid, ada kucing, formaldehid, kemudian apalagi benzen dan sebagainya. Jadi misalnya benzen yang dihasilkan dari cat ya, atau misalnya untuk pengharum udara dan sebagainya, dan juga penyerap yang bagus untuk asap dari tembakau. Jadi untuk orang-orang yang senang merokok ini bagus sekelilingnya ditaruh jenis tanaman ini ya. Kemudian juga formaldehid misalnya dari bisa dari lem perekat, dari karpet dan sebagainya. Nah, ini bagus untuk menyerap jenis polutan seperti itu. Kemudian jenis lainnya adalah aglonema. Ini adalah banyak jenis aglonema. Ini adalah kebetulan namanya aglonema Sri Rejeki. Ini zaman dulu ya, biasanya favorit orang tua zaman dulu ya. Ini kebetulan baru dipecahkan ya. Maksudnya dipecah-pecahkan, dikembangbiakan. Nah, ini jenis ini cocok untuk tanaman untuk penyerap polutan juga, untuk benzen dan sebagainya. Nah, ini kita lihat untuk penanamannya atau pembiakannya ini adalah dengan cara di stek ya, atau lebih mudah dengan cara mencari anakan. Ini kita lihat contohnya, ini adalah anakan. Ini udah bisa dipisah ya. Nih kelihatan ya. Ini bisa dipisah. Nah, jenis tanaman ini dia cocok di dataran rendah sampai dengan sedang ya. Kemudian di sebelah saya lagi di belakang, nah ini adalah jenis kaktus. Nah, ini kaktus macam-macam juga jenisnya. Pembiakannya juga mudah ya, dengan cara di stek ya, atau dengan cara generatif dengan biji ya. Ada bunga, biasanya kalau udah tua dia akan berbunga dan kemudian bijinya bisa ditanam. Atau cara mudah bisa dengan ini tinggal dipotong saja kira-kira segini. Kemudian getahnya itu dibiarkan agak mengering, baru dimasukkan ke dalam tanah, ditanam di dalam tanah. Nah, ini bagus sekali untuk mengurangi radiasi. Jadi kita bagus ditanam untuk misalnya orang-orang yang senang bekerja dengan laptop misalnya atau komputer. Nah, ini bisa mengurangi tingkat radiasi ya. Menurut hasil penelitian ya, beberapa hasil penelitian. Kemudian jenis yang lain adalah ini adalah sirih gading ya. Sirih gading. Nah, ini kebetulan ini ada yang saya sudah namakan, ini bekas waktu itu ada pelatihan mak-mak ya, ibu-ibu. Jadi kemudian ada sebagian yang belum sempat saya namakan. Nah, ini ada sirih gading, jenisnya juga macam-macam. Ini kebetulan jenisnya yang kuning ya. Kemudian yang di belakang ini adalah jenis yang berbeda ya. Jadi ini kalau kita lihat kita lihat helai daunnya ini lebih tebal sedikit ya. Nah, ini tanaman ini bagus untuk bisa di dataran rendah dan dataran sampai dengan dataran tinggi ya, sekitar 50 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, cara penanamannya atau perbanyakannya adalah dengan cara bisa diambil dari anakan, atau ini kita lihat ambil yang ada akarnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita potong segini, kemudian kita tanam ya. Kita tanam. Jadi mudah sekali. Nah, ini adalah juga salah satunya adalah penyerap polutan atau zat pencemar untuk formaldehid ya. Kemudian yang lain juga ini, nah ini adalah philodendron. Kebetulan jenisnya adalah philomon ya. Ini bagus sekali, dia bisa menguraikan formaldehid ya. Ini bagus sekali. Jadi banyak jenisnya. Dan ini juga tanaman ini juga bisa tumbuh di dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Kemudian yang lain adalah talas-talasan. Nah, ini talas-talasan juga penyerap bagus untuk polutan. Nah, talas-talasan macam-macam. Ini, kemudian yang di sebelah sana ada keladi tengkorak juga ya. Dia menyerap bahan pencemar juga. Jadi bagus ya, ini untuk ditanam di
halaman di dalam rumah bisa, atau di teras rumah. Dan yang terakhir yang lagi booming adalah ini, ya, di belakang saya. Ini mungkin banyak orang tahu ya, sudah Monstera ya. Nama ilmiahnya ini Monstera deliciosa ya. Jadi atau janda bolong ya. Ini perbanyakannya juga cukup mudah ya. Sama dengan kayak tadi, kita cari anakannya atau cari yang ada akarnya. Nih ya, seperti ini. Ini kalau nggak salah kelihatan ya, ada akarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita potong, kemudian kita tancapkan di dalam tanah, mudah sekali ya. Ini kalau sudah cukup besar, kita bisa ikatkan ke dalam tiang seperti ini, kemudian dia akan merambat ke atas. Nah, ini juga salah satu tanaman jenis penyerap bahan pencemar atau polutan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.